Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ya, saya bertanya masalah dosa. Yang kemarin dikatakan bahwasanya tidak ada dosa kecil dan dosa besar dengan Allah sama saja. Bagaimana dengan dosa yang disengaja dan yang disengaja? Apakah betul cukup dengan membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian yang kedua, dikatakan bahwasanya Allah itu tidak apa-apa dan tidak butuh siapa-siapa. Tapi bagaimana tentang alat teknologi ini? Bukankah berarti Allah masih membutuhkan sesuatu? Dan yang ketiga, di kemarin juga dikatakan bahwasanya hari-hari yang tidak berbeda. Ya. Bahwasanya hari itu tidak berbeda, sama saja, tidak ada yang istimewa. Tapi dalam membaca doa itu bahwa hari Sabtu, hari Minggu pahalanya berbeda, hari Senin pahalanya berbeda, begitu seterusnya. Dan kemudian ada puasa Senin yang kumis, dan kemudian ada pula bacaan bahwasanya membaca surat Yasin pada Jumat itu besok akan mendapat ampunan. Begitu juga membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan mendapat kebaikan kemudian. Demikianlah berarti bahwasanya hari-hari tersebut tapi ada yang berbeda maknanya. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada dosa maksudnya pembagian dosa besar dan dosa kecil itu memang melalui firman Allah. Akan tetapi hakikat dosa besar dan kecil itu ternyata di hati seorang pelaku dosa. Biarpun itu dosa gede, kalau dia menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi, maka dosa itu seperti kecil dan bahkan dihapus oleh Allah. Biarpun itu dosa kecil, tapi ternyata dia sombong dengan dosa itu. Alah, cuman begitu aja, nyantai, maka tidak akan diampuni oleh Allah dan menjadikan sebab dia masuk ke dalam neraka. Dan kemudian, apakah cukup orang punya dosa-dosa begitu dengan mengucapkan La ilaha illallah? Kalau ada orang berzikir saja akan dihapus dosanya. Ada penghapus dosa. Astaghfirullahaladzim itu bukan saja menghapus dosa kecil ya. Kalau orang mengatakan astaghfirullahaladzim, semua dosa gede akan dihapus oleh Allah. Tapi kan ada syarat istighfar kan? Nyesel yang benar. Istighfarnya 1000 kali. Besok cerita, aku kemarin begini. Berapa mabuknya? 2 botol. 2 botol aneh, 4 botol. Istighfarnya 1000 kali, bohong. Jadi istighfar yang menjadikan dia diampuni oleh Allah adalah dibarengi dengan penyesalan tuh. Penyesalan, menangis. Dan tanda tangis yang serius atas dosa kita adalah di saat Anda di pojok kamar Anda yang sepi, tidak ada orang yang lain melihat. Itulah yang menghapus dosa. Jadi la ilaha illallah atau astaghfirullahaladzim yang menghapus dosa itu adalah yang dipanjatkan oleh seseorang hamba kepada Allah di saat sendiri sepi, dibarengi dengan tetesan air mata, dan tetesan air mata itu tidak dibuat-buat. Dia karena menyesal, ya Allah, takut siksa Allah, takut neraka Allah. Memang orang boleh menangis di depan orang, boleh. Tetapi menangis di depan orang bisa saja dia bohong. Dia action berperan. Nah, pintar saja bisa. Biar dianggap oleh mertua ini menantu yang paling khusyuk, bisa. Ya, penyesalan. Air mata tidak sesungguhnya. Air mata buaya, sama. Padahal buaya nggak ada air matanya. Ini orang dolim manusia kepada binatang begitu. Nafsu binatang, air mata buaya, terus ya, kumpul kebo segala macam ini. Lebih busuk manusia, kebo tidak ada yang haram. Ini banyak orang dolim kepada binatang-binatang ini. Enggak. Air mata pendusta, bukan buaya. Buaya mah tidak dosa. Menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat sendiri. Jadi menangis kepada Allah di saat sendiri itu menjadikan dihapus dosa. Bahkan sampai dikatakan, kalaupun lidah Anda tidak mengucapkan istighfar atau la ilaha illallah, ternyata Anda mendengar dosa lalu dengan tetesan air mata, itu menghapus dosa. Cuman karena lidah juga pernah berdosa, tidak ada dosa gede kecuali dari sini sebabnya, atau dari sini. Nah, dari sini maka dia mengucapkan istighfar, itu istighfarnya lidah.
Tapi istighfar yang tidak dibarengi dengan hati, itu istighfar yang perlu diistighfari. Minta ampun yang kurang ajar. Pak, minta maaf ya, boleh enggak minta maaf? Minta maaf. Kayak gitu. Kurang ajar tuh. Kamu minta maaf bener enggak? Iya minta maaf, tahu minta maaf, saya salah, maafin ya. Kan kurang ajar sama orang begitu. Sama Allah lebih lagi, zat yang mencipta. Sama bapaknya aja begitu, bapaknya marah kok. Coba Anda punya anak, minta maaf ya kurang ajar. Istri Anda minta maaf, ya Pak, minta maaf, iya salah, memang saya ngerti salah. Tidak akan dimaafkan, kurang ajar, minta maaf yang benar. Punten, mohon maaf, baik, cemet ini kan gitu. Kepada Allah pun lebih mengadu kepada Allah dibarengi dengan tetesan air mata. Itu adalah permohonan maaf yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Termasuk kepada malaikat, Allah tidak butuh. Cuman gambarannya malaikat, memang kadang orang seolah-olah malaikat itu adalah seperti sekretarisku, Raqib Atid. Saya bos perlu sekretaris karena saya tidak bisa mengetik semuanya, menulis semuanya, tolong ditulis. Beda dong, saya tidak menciptakan sekretaris, yang menciptakan Allah, tapi Allah yang menciptakan malaikat. Sehebat-hebatnya malaikat ciptaan Allah, nggak beda jauh. Tadi kita gambarkan, kalau ada orang fakir itu bukan karena Allah tidak bisa memberi makan kepada dia. Tapi kalau ingin mengangkat orang kaya, jadi kalau orang kaya memberikan makan kepada dia, bukan berarti karena Allah butuh kepada orang kaya. Orang kaya, aku butuh kepadamu, kasih makan, bakir miskin, duitmu, itu enggak, bukan. Termasuk kepada malaikat, Allah tidak butuh kepada malaikat. Sebelum malaikat ada, Allah ada. Dan nanti malaikat akan dimatikan semuanya oleh Allah, dan Allah bisa menyelesaikan urusan Allah sendiri. Jadi Allah menciptakan malaikat justru tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan makhluk yang hebat, bisa mencatat semua amalnya manusia. Siapa yang menciptakan? Allah. Allah yang menciptakan malaikat, bukan malaikat itu ada sendiri. Makanya kalau kita mengkiaskan Allah dengan makhluk, nggak ketemu. Kita bicara tentang Allah dan malaikat-malaikatnya, kita bicara tentang seorang direktur dengan sekretaris dan satpamnya. Ya nggak ketemu. Ada satpam neraka, satpam surga. Nah, ini Tuhan Allah. Nah, ini kalau gambaran kita seperti sebuah perusahaan nggak ketemu, karena ini termasuk bentuk kesyirikan, menyamakan Allah dengan makhluk. Allah yang maha kuasa. Kalau Allah mematikan semua malaikat, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Kalau seandainya Allah menciptakan malaikat lebih banyak dari itu, ya nama Allah maha kuasa. Jadi ini yang harus kita pahami, Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah butuh kepada malaikat. Sebab yang menciptakan malaikat adalah Allah. Kalau saya butuh kepada sekretaris, iya, karena apa? Saya lemah. Tapi apakah saya bisa menciptakan sekretaris? Nggak bisa. Saya tidak bisa menciptakan sekretaris, adalah orang lain. Dan malaikat adalah ciptaan Allah, sangat beda. Jadi Allah bisa membunuh malaikat, nanti akan mati semua malaikat. Semua malaikat, semua makhluk Allah bakal mati, ya kan begitu. Cuman ada masalah pengabadian makhluk Allah ini karena Allah menghendaki. Surga adalah bakal hancur, surga bisa hancur, tapi surga tidak hancur karena Allah yang mengabadikannya. Neraka bisa hancur, tapi tidak hancur karena Allah yang mengabadikan neraka. Itu baik. Jadi Allah tidak butuh kepada malaikat. Kemudian hari-hari memang tidak ada yang beda. Hari semuanya sama. Hari baik itu adalah di saat digunakan untuk ibadah. Kenapa hari Jumat kita membaca surat Kahfi? Karena itu Rasulullah mengajari kita membaca di tempat itu. Apakah karena hari itu lebih bagus dari yang lainnya? Bukan. Memang nanti hari Jumat disanjung oleh Nabi Muhammad. Tapi bukan berarti hari yang lain itu adalah menjadi jelek karena hari Jumat itu lebih bagus. Hari itu menjadi bagus karena bagusnya amal kita. Biarpun itu hari Jumat, tapi untuk mabuk nggak ada nilainya bagi orang tersebut. Jadi bukan karena hari itu, bukan amal kita itu loh. Kalau hari Jumat kita masuk ke masjid, iktikaf, lalu baca surat Kahfi, baru mulia. Tapi kalau hari Jumat mabuk, nawaitu mabuk di hari Jumat, hari yang bagus, semoga diampuni mabuk saya, nggak ada itu. Jadi hari itu mulia karena amal kita semakin baik. Dan memang nanti ada secara Ramadan adalah bulan mulia di antara yang lainnya. Itu zatnya hari, masalah hari itu sendiri. Jangan dihubungkan dengan pekerjaan manusia. Hari Jumat memang Sayyidul Ayyam, paling bagusnya. Hari di antara hari yang lain, di hadapan Allah semacam itu. Tetapi untuk
untuk manusia hamba itu, yang menjadikan hari mulia itu adalah tambah dan kurangnya ibadah kita. Di Ramadan maksiat lebih gede lagi. Oh, katanya hari bagus, hari pengampunan dari Allah. Hari Allah akan menutup setan-setan untuk tidak mengganggu. Tapi kenapa saya maksiat dilarang oleh Allah? Jawabannya, Pak, lebih gede dosanya di tempat itu malahan. Jadi hari baik itu adalah hari di mana kita semakin dekat kepada Allah, semakin banyak melakukan ibadah, maka itu adalah hari baik untuk kita. Memang Allah makhluk Nabi, bulan Ramadan adalah bulan mulia di antara bulan yang lain. Bulan hari Jumat adalah untuk. Tapi ini tidak dihubungkan dengan perilaku seseorang. Ya Allah menciptakan seperti itu, di hadapan Allah ya seperti itu. Tapi yang selama ini ditanyakan hari baik, jawabnya apa? Semua hari baik. Karena ini yang bertanya ingin melakukan sesuatu. Saya pengen bangun rumah hari apa? Rebo Kliwon atau Jumat Legi? Ya sudah, yang paling gampang saja. Biasanya kami isyarat, pokoknya besok ngelamar atau kerja, pokoknya malam harinya enak bangun malam, itu insya Allah besoknya hari baik. Ya, kalau pengen lamar kerjaan, saya pengen lamar kerjaan gimana ya? Caranya sudahlah, pokoknya kalau nanti malam bisa bangun malam, besok pergi ngelamar kerjaan. Berarti hari baik benar. Karena apa? Hari itu Anda dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Jadi hari baik yang hakikatnya adalah hari yang menjadi Anda lebih banyak ibadah saat itu. Kadapun di hadapan Allah memang ada bulan haram, 4 bulan haram, ada bulan Ramadan. Itu di hadapan Allah menurut Allah. Tapi bukan berarti setiap orang per orang jadi baik, bukan. Tergantung amal kita. Biarpun di Ramadan maksiat terus gak dapat kebaikan.